Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan meneruskan pembahasan materi kelas 10 Sejarah dan Islam. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas KD yang pertama, yaitu menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, ya. Dan juga KD yang kedua, menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Pada pertemuan kali ini saya akan menambahkan penjelasan tentang KD menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah mungkin perlu saya ulangi. Diantaranya yang pertama adalah memperbaiki akhlak masyarakat Mekah, karena pada saat Rasulullah diutus oleh Allah, kondisi masyarakat Mekah dikatakan sebagai masyarakat jahiliyah, di mana dari segi akidah, dari segi akhlak mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya, sehingga perlu diadakan perbaikan akhlak maupun akidah masyarakat Mekah pada saat itu. Kemudian yang kedua, memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan, karena penyembahan yang dilakukan masyarakat Mekah pada saat itu melalui perantara berhala. Mungkin kalau kalian masih ingat bahwa banyak model-model penyembahan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, dari menyembah terhadap benda-benda langit, ya, menyembah jin, roh, ya, maupun yang lainnya, sehingga juga menyembah terhadap berhala. Banyak berhala-berhala yang dijadikan sebagai sarana untuk penyembahan, baik Hubal, Lata, Uzza maupun Manat maupun berhala-berhala lainnya. Maka Rasulullah meluruskan cara menyembah, yaitu hanya menyembah kepada Allah. Kemudian substansi yang berikutnya menegakkan ajaran Islam, ya, di mana datangnya Islam. Kalau pada masa jahil sebelum datangnya Islam, masyarakat Mekah secara kondisi sosialnya atau struktur sosialnya itu dilakukan, yaitu adanya diskriminasi sosial, artinya bahwa terutama budak maupun wanita itu mendapat tempat yang tidak layak, ya. Tetapi setelah datangnya Islam, maka Islam memandang bahwa semua manusia hakikatnya mempunyai hak dan derajat yang sama, hanya yang membedakan adalah ketakwaannya. Kemudian substansi yang berikutnya mengubah kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang, ya, bahwa masyarakat Mekah, ya, itu sangat memegang teguh terhadap ajaran nenek moyang, sehingga ini perlu diluruskan, ya. Juga tentang adat istiadat maupun kepercayaan maupun upacara-upacara keagamaan yang tetap dilestarikan, dipegang teguh oleh masyarakat Mekah. Ini Rasulullah, ya, meluruskan semua kebiasaan-kebiasaan masyarakat Mekah pada saat itu. Itu tentang sedikit mengulangi tentang substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Untuk selanjutnya, kemarin tentang strategi dakwah Rasulullah, bahwa Rasulullah ketika berdakwah di Mekah, ya, itu melalui petunjuk wahyu. Maka
di antara strategi dakwah Rasulullah, mungkin saya ulangi lagi, di antaranya yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah bisiri, ya, dimana dakwah ini dilakukan setelah Rasulullah menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Kemudian baru setelah turunnya ayat 3 tahun kemudian setelah turunnya surat Asy-Syu'ara ayat 214, kemudian disusul dengan surat Al-Hijr ayat 93, ya, fasta' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka Rasulullah mengubah strategi dari dakwah secara sirriyah atau secara sembunyi-sembunyi, diubah menjadi dakwah secara terbuka atau bijahri, dakwatul jahriyah. Ini strategi dakwah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah melakukan dakwah secara jahriyah atau secara terbuka, muncul berbagai reaksi dari kaum kafir Quraisy, ya, di mana kaum kafir Quraisy melakukan berbagai upaya untuk menghalangi maupun menghentikan dakwah Rasulullah. Di antaranya melakukan ancaman, cacian, ya, kemudian ya penyiksaan, ya, kemudian juga melakukan pemboikotan, ya, dan yang terakhir yaitu melakukan upaya pembunuhan terhadap Rasulullah, ya. Sehingga bagaimana upaya-upaya tersebut dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy atau kaum kafir Quraisy supaya Rasulullah tidak melanjutkan dakwahnya, tetapi Rasulullah tetap tidak pantang menyerah, selalu melakukan dakwah, ya. Ya. Peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah berdakwah secara terbuka di Mekah, di antaranya karena begitu besar tekanan, siksaan, ya, yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah, di antaranya melakukan penyiksaan terhadap pengikut-pengikut Rasulullah, ya. Maka pada tahun kelima kenabian, ya, 5 tahun, ya, ketika 1 tahun Rasulullah berdakwah secara jahriyah, melihat bagaimana perlakuan kaum kafir Quraisy melakukan penyiksaan terhadap pengikutnya, ya, maka pada saat itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah, ya, melakukan hijrah, yaitu ke Habsah sekarang merupakan negara Ethiopia, ya, di mana pada saat itu Rasulullah mendengar bahwa di Habsah ada seorang raja, ya, yang namanya Negus, ya, itu memiliki kepribadian yang sangat bijak, ya. Maka akhirnya Rasulullah memerintahkan hijrah ke Habsah. Hijrah ke Habsah ini terjadi 2 kali atau 2 rombongan, ya. Rombongan pertama diikuti oleh 15 orang, di antaranya diikuti oleh salah satu putri Rasulullah, yaitu Zainab. Pada saat itu dipimpin oleh Umar bin Makhzum, ya. Kemudian mereka hijrah ke Habsah dan diterima baik oleh Raja Negus, ya. Kemudian 3 bulan kemudian terjadi hijrah yang lebih besar rombongannya, yaitu 101 orang, ya, 101 orang terdiri dalam 18 perempuan dan 183 laki-laki.
di mana dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Kemudian pada saat itu orang-orang Quraisy melihat kaum muslimin yang hijrah ke Habsyah melakukan upaya menemui Raja Negus supaya tidak menerima rombongan tersebut. Tetapi Raja Negus yang bijak akhirnya melakukan dialog. Siapa pemimpin rombongan tersebut? Maka Ja'far bin Abu Thalib menjelaskan tentang apa alasan mereka hijrah ke sana, sampai dijelaskannya tentang dakwah Rasulullah. Negus kebetulan seorang ahli kitab, sehingga beliau mempercayai dan sudah tahu tentang akan datangnya Nabi yang terakhir. Maka apa yang dijelaskan oleh Ja'far bin Abu Thalib tersebut ini tentu saja sesuai yang terdapat dalam kitab Injil. Akhirnya Raja Negus itu tidak memperdulikan tentang permintaan dari tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian hijrah yang kedua ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian, di mana pada tahun ke-10 kenabian pada saat itu Rasulullah mengalami kepedihan yang mendalam, di mana pada tahun itu Rasulullah ditinggal wafat dua orang yang sangat dicintainya dan juga sangat mendukung dakwah beliau. Di antaranya pertama meninggalnya yaitu istri beliau, Siti Khadijah. Kemudian juga wafatnya pamannya itu Abu Thalib. Sehingga dengan wafatnya dua orang yang sangat dicintai dan sekaligus mendukung dakwah ini, Rasulullah mengalami kesedihan yang mendalam. Maka pada tahun 10 kenabian tersebut dikenal dengan Amul Husni. Am artinya tahun, Husni itu sedih, tahun kesedihan, di mana Rasulullah pada saat itu mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Maka di saat itulah ketika Rasulullah gundah gulana, di saat beliau menginap di rumah sepupunya yaitu yang namanya Ummi Hani, maka pada saat itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengisra mi'rajkan, di mana malaikat Jibril dengan membawa buraq, kemudian mengajak Rasulullah untuk melakukan yaitu yang namanya Isra Mi'raj. Maka terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam, Rasulullah SAW dari Mekah, kemudian menuju Masjidil Haram, sampai akhirnya ke Masjidil Aqsa, di Yerusalem. Perjalanan Isra Mi'raj inilah memiliki arti yang sangat besar, di mana pada saat itu Isra Mi'raj ini sebagai upaya antara lain untuk menghibur Rasulullah yang pada saat itu masih dalam perasaan yang sedih yang sangat mendalam, di mana hikmah terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah menerima yaitu perintah untuk sholat. Dalam perjalanan Isra, Rasulullah berhenti di beberapa tempat, di mana di setiap tempat Rasulullah melakukan sholat.
Kemudian dilanjutkan perjalanan Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai menuju Sidratul Muntaha, di mana di setiap langit ya Rasulullah berjumpa, di antaranya berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu ya, baik Nabi Adam alaihissalam ya, kemudian Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Musa, sampai yang terakhir yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Itulah perjalanan Mi'raj ya Rasulullah yang terjadi pada tahun setelah Rasulullah mengalami Amul Husni, yaitu kesedihan yang mendalam. Setelah Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah langsung menyampaikan tentang kejadian itu kepada Khadijah. Khadijah sang istri sangat langsung percaya, kemudian menyampaikan kepada penduduk Mekah. Pada saat itu Abu Bakar tidak mendengar langsung dari Rasulullah, tetapi ada yang menyampaikan ya. Tetapi pada saat itu Abu Bakar langsung percaya ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya, sehingga Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq yang membenarkan. Bagaimana dengan reaksi kaum kafir Quraisy Mekah pada saat itu? Mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang perjalanan Isra Mi'raj, kaum kafir Quraisy ya justru memberikan julukan kepada Rasulullah ya, orang yang gila, orang yang stres, orang yang lain-lain ya. Ini seakan-akan tidak mempercayai tentang perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi itulah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, pada saat Rasulullah mulai melakukan dakwah jahri atau dakwah terbuka. Masih ada satu peristiwa lagi, yaitu hijrah ke Yasrib atau Madinah. Ini nanti akan kita bahas dalam kadi tersendiri ya. Barangkali sampai di sini tentang bagaimana berbagai peristiwa yang dialami oleh Rasulullah ketika Rasulullah mulai melakukan dakwah secara terbuka ya, atau dakwah secara terang-terangan, di mana pada saat itu Rasulullah mengalami berbagai rintangan, berbagai tekanan, berbagai intimidasi dari kaum kafir Quraisy yang berupaya untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali sampai di sini dulu untuk penjelasan, melanjutkan pembahasan kadi 2 ya. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Mudah-mudahan sebelum saya tutup, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini menceteng lagi. Kau dong stop. Wis. Ora jalan-jalan barang. Besok atau ya, mau gigi sesuatu. Pindah nangan bijingnya. Pindah.
Halo. 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 Tidak. Nang di sini disimpan nang di sini. Di folder anyar soalnya cini kepek. Halo. Pri. Iya, Pak daftar KIB, Pak. Tunjang sopo? Lah, apa kan sing nang tengah ke sing nang lab. Sing nang lab kesepe nang di video nih. Nang kon materi rekaman. Rano nanggon rano. Rekaman rano nang kene sik. Rekaman materi ya. Intan casing lemu kan, no? Sing cok kesurupan kan? Ini Pak. Iya. Jam iya nak. Nggak lagi lah KIP ini kur sik 8 nang ndi Pak? Ngerti karo